Уже в тот момент, когда мы столкнулись около магазина, было... Не хочу снова в тебя влюбляться, не хочу страдать, не хочу. Отпусти меня. Kisah diawali dengan seorang pria yang sedang mengunjungi ibunya di sebuah rumah sakit. Pria ini bernama Matthew yang bekerja sebagai seorang arsitektur. Matthew sendiri telah menikah dan memiliki seorang istri yang bekerja sebagai arsitektur juga. Namun dari pernikahannya, dia belum dikaruniai seorang anak pun. Lalu setelahnya, Matthew pun bertemu dengan dokter di sana untuk konsultasi kesehatan ibunya. Akan tetapi, dokter pun mengatakan bahwa penyakit ibunya sudah semakin parah dan sedang dalam masa kritis. Kemudian setelah menemui dokter, Matthew pun keluar sambil menangis dan dia pun menelpon istrinya untuk segera memberitahu kepada adiknya dan juga keluarganya. Lalu setelahnya, Matthew pun pergi ke rumah ibunya untuk mengambil sejumlah barang. Namun tak disangka tiba-tiba dia bertemu dengan seorang wanita cantik yang membuat hatinya pun menjadi menggebu-gebu. Di sini mereka pun saling tatap dan saling memandang satu sama lain. Lalu setelahnya wanita itu pun pergi bersama seorang pria. Singkat cerita, saat Matthew sedang berada di rumah dan memperbaiki rumahnya, dia pun mendapatkan sebuah telepon dari seorang wanita, di mana telepon itu berasal dari seorang wanita yang bernama Maya, dan Maya pun mengajaknya untuk bertemu di sebuah kafe. Kemudian saat Matthew sudah berada di kafe dan telah lama menunggu, Maya pun tiba-tiba membatalkan janjinya karena dia ternyata harus menjaga rumahnya. Lalu Maya pun menawarkan agar si Matthew mendatangi rumahnya saja, dan Maya pun akhirnya memberikan alamat rumahnya kepada si Matthew. Lalu sesampainya Matthew di sana, dia pun sangat terkejut karena Maya sendiri adalah wanita yang ditemuinya saat dia berada di rumah ibunya. Di sini baru diketahui bahwa ternyata Matthew dan Maya pernah berpacaran saat mereka sedang duduk di bangku kuliah. Mereka pun merasa sangat bahagia karena bisa bertemu kembali setelah sekian tahun tidak bertemu, walaupun kini status mereka adalah sebagai sang mantan. Di sini mereka pun berbincang-bincang sambil menanyakan kabar di antara mereka. Maya sendiri mengatakan bahwa dia pernah tinggal di negara Afrika selama beberapa tahun bersama kedua orang tuanya. Selama di sana dia juga telah menikah, namun rumah tangganya tidak bertahan lama dan kini dia pun telah bercerai. Kemudian setelah lama berbincang-bincang, Matthew pun memutuskan untuk segera pulang dari rumah si Maya. Namun terlihatlah di sini wajah dari Maya yang masih sangat merindukan Matthew, sehingga Matthew yang ingin pulang akhirnya dia pun membatalkan niatnya dan kembali lagi ke dalam rumah si Maya. Dan sesampainya di dalam rumah, terjadilah testing adu mekanik yang sangat romantis. Singkat cerita, keesokan paginya, Matthew pun kembali lagi menjenguk ibunya di rumah sakit. Lalu setelah itu, dia pun mendapatkan pesan dari si Maya bahwa dia kini telah berada di rumah si Matthew. Namun Matthew pun mengatakan bahwa dia tidak bisa menemuinya karena sebentar lagi istrinya akan segera pulang. Mendengar hal itu, Maya pun menjadi sangat kecewa dan pergi meninggalkan rumah tersebut. Lalu keesokan harinya, Matthew dan istrinya pun pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi ibunya. Istri Matthew sendiri bernama Lisa. Kemudian setelah di rumah sakit dan menjaga ibunya, mereka pun tiba-tiba mendapatkan kabar bahwa ibunya telah meninggal dunia. Kemudian setelah itu Matthew dan istrinya pun kembali lagi ke rutinitas seperti biasa dan memulai pekerjaannya masing-masing, yang mana ternyata Matthew dan istrinya bekerja dalam satu kantor yang sama dan bekerja sebagai arsitektur juga. Lalu tak lama kemudian Matthew pun mendapatkan pesan dari si Maya bahwa dia sedang berada di dekat rumah si Matthew, dan Maya pun ingin bertemu dengan Matthew di sebuah hotel. Dan Matthew pun berjanji dia akan menemui Maya setelah pekerjaannya beres. Lalu setelah kerjanya beres dan ingin pergi, istrinya pun memanggil Matthew karena sebentar lagi Matthew ada janji meeting bersama klien mereka.
Lalu karena hal itu, Matthew pun menjadi sangat menggerutu. Sehingga pada saat meeting, Matthew pun tidak fokus dan selalu terbayang dengan si Maya. Lalu karena sudah dimabuk asmara dengan si Maya, Matthew pun pergi begitu saja meninggalkan meeting tersebut dan bergegas untuk menemui Maya dengan mengendarai sebuah sepeda. Kemudian setelahnya karena sudah terlanjur basah, akhirnya mereka pun melakukan adu mekanik di dalam sebuah hotel. Singkat cerita, setelah itu mereka pun makan bersama dengan dipenuhi hati yang berbunga-bunga. Dan Maya pun mengatakan bahwa dia masih sangat mencintai si Matthew hingga saat ini. Namun Maya pun bertanya mengapa Matthew tiba-tiba meninggalkan dirinya ketika mereka sedang duduk di bangku kuliah. Tapi Matthew pun tidak menjawabnya, sehingga membuat Maya pun menjadi marah dan pergi meninggalkan si Matthew. Очень хорошо, я поняла. Singkat cerita, Matthew pun menjadi sangat bingung terhadap pilihan hatinya. Apalagi Maya sendiri masih sangat mencintai dirinya. Dan begitu pula sebaliknya Matthew yang masih mencintai Maya. Lalu sesampainya Matthew di rumah, dia pun bertemu dengan istrinya. Dan di sana Matthew pun meminta jatah adu mekanik dengan istrinya lagi. Padahal siang tadi dia sudah beradu mekanik dengan si Maya. Kemudian di pagi harinya terlihatlah Matthew dan juga istrinya yang sedang berbincang-bincang, di mana istrinya pun meminta Matthew untuk menjual rumah ibunya. Hal itu bertujuan agar mereka bisa mengembangkan bisnis mereka di bidang pembangunan. Namun Matthew sendiri pun menolaknya, sehingga terjadilah pertengkaran hebat di antara mereka berdua. Singkat cerita, karena sedang bertengkar dengan istrinya, Matthew pun kembali lagi bertemu dengan Maya. Dan di sana mereka pun membuat janji untuk bertemu di sebuah hotel pada sore harinya. Singkat waktu, sore harinya mereka pun bertemu di sebuah hotel. Namun di sini sepertinya Maya masih sedikit kecewa kepada si Matthew, karena Matthew tidak menjawab mengapa dia meninggalkan dirinya sewaktu mereka berpacaran. Namun seketika perbincangan pun terhenti, karena Matthew pun mendapatkan telepon dari istrinya. Di sini istrinya pun bertanya, di manakah keberadaan si Matthew, karena di kantornya sedang banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Lalu Maya yang melihat hal itu pun menjadi sangat cemburu, karena Matthew sendiri lebih memperhatikan istrinya. Maya pun pergi dari hotel dan meninggalkan Matthew. Akan tetapi saat sedang di jalan, Maya pun tiba-tiba memutuskan untuk memutar balik mobilnya. Dan dia pun akhirnya menemui si Matthew di kamar hotelnya. Dan seperti biasa, mereka pun beradu mekanik dengan sangat indah. Kemudian keesokan paginya, saat Matthew berada di kantor, dia pun terlibat keributan dengan istrinya sendiri. Karena Matthew sendiri tidak pernah ada di kantor saat pekerjaan sedang menumpuk. Sehingga karena keseringan mangkir kerja, dia pun harus lembur seorang diri menyelesaikan pekerjaannya. Lalu di pagi harinya, Matthew pun terlihat sangat cemas karena belum mendapatkan kabar dari si Maya, sehingga membuat dia pun tidak fokus untuk bekerja. Namun tiba-tiba Matthew pun mendapatkan kabar dari Maya bahwa dia akan pergi ke luar negeri dalam waktu yang lama. Mendengar hal itu, Matthew pun bergegas pergi menuju stasiun kereta. Dan setelahnya, di sana dia pun bertemu dengan Maya. Matthew pun mencoba untuk menahan Maya agar tidak pergi meninggalkan dirinya. Namun Maya pun berkata bahwa dia akan pergi ke Chile untuk sebuah pekerjaan bisnis. Di sini akhirnya mereka pun harus berpisah kembali. Singkat waktu, 6 bulan kemudian, Matthew pun mendapatkan sebuah telepon dari Maya. Dan di sini Maya pun mengatakan bahwa dia sudah pulang dan tidak akan kembali lagi ke negara Chile. Namun di sini Maya pun tidak memberitahu di manakah tempat tinggalnya yang baru. Lalu Matthew pun langsung bergegas untuk menuju ke rumah Maya yang lama. Padahal di sisi lain istri si Matthew pun sedang menunggu dirinya. Karena pada saat itu akan ada presentasi mengenai proyek pembangunan bersama dengan klien mereka. Namun Matthew yang dibutakan oleh cinta pun tak mempedulikan istrinya. Dan sesampainya di rumah Maya yang lama, dia pun tidak menemukan Maya sama sekali. Kemudian Matthew pun lantas pergi dari sana, dan dia pun kembali lagi mencari si Maya di sebuah pusat perbelanjaan.
Lalu di sana, akhirnya Matthew pun bisa menemukan si Maya. Akan tetapi, Maya pun terlihat acuh dan tak memperdulikan Matthew. Karena Maya sendiri sudah mencoba untuk melupakan Matthew dari kehidupannya. Namun Matthew yang sudah sangat rindu dengan Maya pun mencoba untuk mengejarnya. Karena yang ada di pikiran Matthew hanya ingin beradu mekanik dengan si Maya. Hingga karena aksi kejar-kejaran itu membuat Maya pun menjadi kelelahan dan pingsan di tengah jalan. Lalu karena kejadian itu, Matthew pun akhirnya sudah tidak berhubungan lagi dengan si Maya. Dan Maya pun memutuskan untuk melupakan si Matthew. Singkat waktu, 3 tahun pun telah berlalu. Kemudian terlihatlah Matthew yang sudah fokus untuk bekerja tanpa memikirkan si Maya lagi. Lalu saat fokus bekerja, Matthew pun tiba-tiba mendapatkan sebuah surat dari si Maya. Di sana Maya pun mengajaknya untuk bertemu di sebuah kafe. Kemudian Matthew pun bertemu lagi dengan si Maya. Di sini Matthew pun bercerita bahwa dia telah bercerai dengan istrinya. Dan kini dia telah menikah lagi dan sudah memiliki seorang anak. Sedangkan Maya sendiri akan tinggal bersama ibunya. Dan dia pun berjanji tidak akan mengganggu Matthew lagi. Karena dia beralasan bahwa selama ini dia masih sangat menyayangi Matthew sama seperti dahulu saat duduk di bangku kuliah. Padahal dia sudah mencoba untuk melupakan Matthew dengan berbagai cara. Namun semuanya selalu gagal. Dan kini dia pun memutuskan untuk tinggal bersama orang tuanya agar bisa membantu kedua orang tuanya di masa tuanya. Lalu Maya pun mengatakan bahwa penyesalan dalam hidupnya adalah ketika dia tidak bisa bersatu dengan si Matthew. Dan akhirnya film pun selesai. Oke lah teman-teman, sekianlah untuk alur cerita film kali ini. Apabila ada salah kata yang terucap, mohon dimaafkan. Saya Jack Do mengucapkan terima kasih banyak. And see you next content.